Di situ podcast. Ciro lupa. Anda bingung mau cari bukan yang segar dan manis? Ada nih kok, buku pandan Umi Pena. Rasa pandannya khas banget. Yang mau pesan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di trik-trik di sore hari mendekati buka puasa di hari ke-10 ini, kita seperti biasa mengisi kesibukan dengan hal positif, yaitu tentang bikin podcast ya. Seperti biasa, di situ podcast tempatnya anak muda untuk berkreasi. Untuk pada sore hari ini malam mendekati malam ke-11 ini, kita kedatangan tamu yang jauh sekali dari Bekasi. Saya juga tidak tahu nih kok nongkrong di sini, baru ketemu kita. Jadi ini ada anak muda yang jauh, baru nongkrong, baru langsung kita seret jadi podcast di sore hari ini. Halo, dengan siapa? Adik siapa? Jangan panggil Oma terlalu ini. Dengan siapa? Dennis Alfatur Rahman. Dennis Alfatur Rahman. Oke. Umur berapa? 15. Oh, selisih sama saya 1 tahun kayaknya. Jangan ini ya netizennya, ini cuma bercanda ya. 16. Dari Jakarta memang? Enggak ada di sini ya. Sebelumnya pernah tinggal di Jakarta atau di mana? Di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Oke, kesibukan apa? Adik Denis, saya panggil Denis aja ya. Iya. Sibukan ya main game, Terus? keluar sama teman-teman. Suka nongkrong-nongkrong gitu ya? Iya. Atau ngecengin cewek-cewek lewat gitu? Enggak. Oh, enggak. Jadi nggak suka godain perempuan ya? Sedikit. Sedikit. Atau suka godain cowok nih, jangan-jangan ini. Enggak. Oke, kita bicara sedikit mengenai hobi nge-games. Nah, Ya. games apa yang suka ini? Kalau game sih dimainin semua, tapi lebih suka PUBG. Oh, dimainin semua ya. Para perempuan-perempuan di luar sana dimainin semua, bro. Enggak. Suka PUBG ya. Suka. Keseruannya apa? Bisa berapa lama main game PUBG selama 1 hari? Ya setiap hari cuman Ya, maksudnya jam-jam. 24 jam 1 hari, berapa jam main game? berhenti tunggu makan atau mandi. Oke, jadi hidupnya untuk games ya. Jadi budak game sepertinya. Biasa anak muda. Kalau nongkrong sama teman-teman biasa di mana? Di Melawai, Melawai. Oh, masih musim ya Melawai ya. dermaga. Oh, dermaga. Anda jangan-jangan kapten nahkoda nih kalau suka main di dermaga. Bukan ya. Biasanya apa yang diobrolin kaum laki-laki jombloers? Jomblo nggak sih? Enggak. Oh enggak, aduh, kasihannya para netizen yang sedang mention ini, sedang mencari pasangan, ternyata Denis sedang ada pasangan. Kapan putus kira-kira? Oh belum ya? Oh enggak. Kalau boleh tahu anak mana? Ceweknya. Pinggan. Sepinggan gini ya? Sepinggan, sedada, Pinggan. oh bukan ada sepinggang ya. Boleh inisial saja namanya? Inisial saja. R. R. Iya. Ya, R berarti Rahmat ya? Bukan ya? Bagi yang berinisial R ya, netizen yang berinisial R, beruntung sekali nih cowoknya ada di sini nih. Seperti biasa, untuk teman-teman yang mau mention di IG Kopaja @balikpapan atau nomor telepon 0853 kuarter 81989 atau ke fanpage Rumah Kopaja, boleh tanya-tanya kupas tuntas tentang Denis. Tadi game sudah, suka main PUBG, suka main game, jadi budak game ya. Jadi teman-teman yang pingin temen bermain, nah ini nih cocok nih, adik Denis nih suka main game. Kita bicara mengenai games, oke. Mengenai sekolah nih, gimana Ya. kan sekolah karena pandemik ini, ada nggak efeknya atau apa? Ada. Lebih suka masuk sekolah daripada. Oh, lebih suka masuk sekolah, Iya. tapi nge-zoom ya? Atau sudah masuk? Enggak. Ngirim tugas.
Oh, ngirim tugasnya bertubi-tubi ya. Iya. Mengenai pendapat Anda mengenai pola sekolah yang seperti ini, bagus nggak sih? Atau ada saran dan kritik atau gimana? Selama pandemik ini. Kalau menurutku sih bagus-bagus aja, cuma Bagus-bagus nggak aja suka nggak pernah sekolah. Nggak suka aja. Jadi nggak bisa ngecengin perempuan-perempuan di WC gitu ya. Kalau saya dulu. dapat jajan. Oh gitu. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau nongkrong ngecengin perempuan di sekolah tuh paling asik di mana? Di warung. Di kantin lah ya. Ya, di kantin. Nah, biasa apa yang dikecein? Cut, pahanya bro gitu atau apa gitu mungkin. Oh puasa ya hari ini ya. Apa Kecantikannya. biasanya? Oh, contohnya gimana? Misalnya anggaplah di depan Anda ada perempuan yang Anda sukai terus Anda ngecenginnya gimana? Misalnya, anak kelas 9 ini cantik banget ya. Gitu. Oh gitu. Dia respon, ah begaring lu gitu. Palingan jawab, ya mana sih? Gitu. Ye. Kayak anak muda banget ya di sinetron sepertinya ya. Ini mengenai ngecengin terus banyak nggak sih mantannya? Karena saya ngeliat sepertinya bad boy ini kelihatannya. Enggak lah. Karena dari muka menjual banget pemirsa. Muka-muka kayak Arab-Arab gimana gitu, Arab kemana gitu ya. Orang India. Ada keturunan bule ya? Enggak. Kok hidungnya mancung banget kayak saya? Kalau saya ada Arabnya tapi udah habis Arabnya ke saya. Atau memang nggak ada keturunan? Enggak ada. Bad boy nggak sih? Enggak. Ah, nggak kelihatan. Berapa mantan di sekolah? Hitungan jumlah 10, 100, 40, 60. Enggak bisa. Loh nggak bisa kalkulasi saja. Nggak bisa dihitung banyak. Banyak. Nggak, maksudnya kalkulasi hitungan dari kelas 1 sampai kelas 3 kemarin berapa gitu aja. 40, 60, 70, 20-an. 20. Ternyata dia penikmat wanita juga seperti saya. Ini oke, tadi mengenai sekolah sudah kita bahas. Mengenai hobi selain nge-game apa ini? Saya lihat bajunya ini baju-baju cross ini. Ya. Cross of the bottom kelihatannya. Oh bukan ya? Suka ngetrail ya? Suka. Ngetrailin wanita? Enggak. 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 Yakin nggak mau suka. Kabi suka lo ngetrailin wanita. Suka ngetrail ya? Iya. Biasanya suka medan seperti apa? Apanya itu? Maksudnya trail, kan kalau kayak saya juga ngetrail dulu. Cuma medannya kadang yang belum pernah dilewatin orang atau sudah ada jalurnya. Sudah. Ini sudah. Ya. Oh, pernah nggak? Ada kejadian paling seru nggak di saat ngetrail? Misalnya saat ngetrail ada perempuan lewat gitu, mungkin apa kayak gitu. Ya, pernah. Apa Langsung kejadiannya? merasa sok ganteng. Oh, ternyata. Jadi di saat ngetrail ada perempuan-perempuan histeris gitu ya. Iya. Histeris terus Anda seolah-olah dengan gagahnya turun Sok cakep. so cakep, padahal memang physically sudah cakep loh pemirsa. Bagaimana dengan perasaan Anda yang tidak cakep ya? Saya bilang. Jadi langsung itu terus apa responnya? Di sok cool langsung pura-pura jalan gitu? Atau Iya. biasa aja? Siapa? Anda. Setelah Iya. disitin Langsung. gitu langsung. Bener-bener rambut gitu. Oh gitu. Tanda tangan nanti ya gitu ya. Enggak sampai begitu. Kejadian yang paling menegangkan mungkin karena kalau ngetrail kan berhubungan dengan nyawa. Kalau kayak saya pernah pengalaman pribadi ngetrail di saat jatuh sampingnya jurang. Nah, karena saya suka dengan medan yang baru, tidak dilalui Iya. orang. Kalau Anda kan pemula jadi mungkin jalur yang sudah ada. Apa kejadian yang paling menyeramkan atau apalah itu? Pas jatuh gitu. Ya, boleh. Ya jatuh. Enggak naik aja motor. Enggak naik terus keturun gitu, kepleset. Ada luka-luka nggak? Ada. Bisa ditunjukin nggak di mana luka? Biar para netizen yang Nggak. tahu siapa tahu luka di mana gitu. Kalau saya luka banyak tapi luka di sini, di hati. Jadi para netizen ini cowok-cowok maco seperti beliau ini yang banyak dicari perempuan yang hardcore ya. Tahu hardcore? Enggak. Waduh, Anda bukan penikmat film dewasa kelihatannya. Jadi tadi udah kupas tuntas tentang masalah pribadi, masalah tentang hobi dan kegemarannya naik motor trail ya. Sekarang kita kupas tuntas tentang percintaan ya. Sedikit agak nyeleneh ya.
Tapi tolong dijawab, wajib dijawab ya. Iya, Suka di atas atau di bawah? bawah. Bawah, kenapa? TikTok, TikTok, TikTok. Loh, kenapa? Ya, Ini di bawah apa? Jangan pikiran kotor. Di bawah mana? Di bawah tekanan maksudnya. Suka di bawah kenapa? kalau Kenapa? Dia langsung terfokus di satu kegiatan. Alasannya? Suka di bawah. Saya suka di bawah karena ini. suka di bawah misalnya kasur gitu kan di atas. Iya, bebas. Iya. Silakan. Kalau di bawah itu bisa Kenapa? langsung keluar. Bisa kalau- langsung keluar. Jadi pemirsa kalau mau cepet keluar di bawah, gitu. Suka berdua atau bertiga? Berdua. Kenapa harus berdua? Nggak mau bertiga? Kalau pacaran ya berdua. Oh, pacaran Makanya berdua. Saya padahal nggak nyambung apa-apa. Dia langsung connect sendiri. Suka pemanasan atau langsung tancap gas? pemanasan Kenapa? supaya nggak cedera. Oh, udah cedera. Jadi pemirsa kalau melakukannya langsung pemanasannya supaya nggak cedera ya. Suka dikeluarkan atau mengeluarkan? Dikeluarkan. Dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah, dikeluarkan apa ini? Dikeluarkan dari sekolah. Nah, dia pinter ngeles ternyata. Ini ada pertanyaannya, saya buka dulu ya. Dari netizen. Ini cowok ini gagah sekali. Sudah pernah deket dengan tante-tante nggak? Atau dilirik tante-tante? Karena mukanya menjual banget. Pernah. Pernah. Terus apa yang direspon? Ya, geli. Geli. Dia tadi nggak suka dengan tante-tante yang sudah berumur ya. Iya, enggak. Pernah sampai di booking? Belum. Enggak. Atau hampir. Enggak. Pernah dijebak nggak sama teman? Kalau saya pernah dijebak teman sih. Dijebak semacam apa? Jadi begini, kamu dijual sama tante-tante terus udah di gangbang sama tante-tante. Enggak. Oh, nggak sampai segitunya ya. Kalau ini ada pertanyaan nih, punya mantan kan? Punya. Nah, suka stalking nggak media sosial mereka? Ada nggak sih mantan yang paling tidak bisa terlupakan? Enggak ada. Bener. Benar. Mungkin servisnya yang bagus gitu mungkin? Enggak. Enggak. Kalau melihat mantan terus ternyata lihat-lihat Instagramnya stalking, terus masih ada foto kita tuh, apa di pikirannya? Ya, Masih menyimpan foto atau kemesraan kalian berdua walaupun itu mantan? enggak pernah sih foto sama cewek. Nggak pernah, benar. Tapi Nggak. suka dikoleksi perempuannya, fotonya. Fotonya aja, kalau foto berdua enggak pernah. Oh, jadi ini termasuk tipikal seperti orang-orang playboy di luar sana tuh. Jadi dia jarang mengoleksi tapi sering dikoleksi perempuan, gitu ya. Gitulah. Iya gitulah. Ternyata anak-anak ini juga agak ini juga ya. Agak bad boy, ini muncul bad boynya sudah ini ya. Pernah ketemu apa hal terburuk dalam hidup yang pernah Anda lalui? Boleh tentang hal-hal yang apa atau gimana? Eh, Hal buruk boleh. mencret di jalanan. Main jalan. Jadi itu waktu kecil ya. Iya. SD. Kelas 3. Oh, kelas 3. Pengalaman yang sangat memalukan ya versi Iya. hidup ya. Tapi sekarang enggak kan? Enggak. Enggak. Siapa tahu. Kalau misalnya ada perempuan yang suka, Iya. tipikal perempuan seperti apa sih yang disukai? Secara kita mata laki-laki, seperti apa? Yang berjilbab Oh, terus, pastinya cantik. terus ada ukuran tertentu nggak yang harus besar ini besar itu mungkin? Sedang lah. Sedang, semana sedangnya ini? Kalau saya biasa tangkupan perahu, jadi tangkupan tangan saya udah cukup, saya bilang begitu. Jika ada perempuan yang mengajak, pernah making love nggak? Mampus dah, ini pertanyaan agak ribet. Nggak pernah. nih. Yakin? Enggak. Pernah handjob? Udah langsung bingung dia. Nah, kita obrolan santai nih, laki-laki dewasa biasa, udah dewasa kan? Laki-laki wajar kalau gitu. Ya makanya Pasti saya ada. bilang, pernah di handjob kan nggak? Enggak.
Enggak. Bener. Enggak. Sama mantan-mantannya? Enggak. Alah. Oh, enggak. Masa sih, saya nggak percaya loh ini. Foto aja nggak pernah, apalagi Foto gitu. aja nggak pernah, mantannya banyak po, nggak pernah. Nggak pernah making love juga berarti ya? Making love tidak pernah berarti masih original bro. Mungkin dia gugur karena sabun aja kelihatannya. Gugur keperjakaannya. Berbicara mengenai seks ya, bagaimana adik Denis ini menyikapi dengan anak muda? Penting nggak sih sex education? Kalau sudah saatnya ya penting. Ya makanya, secara ini pandangan adik Denis sebagai anak muda, penting nggak sih sex education? Dan umur berapa perlu dikasih sex education? Penting. Umur berapa yang harus dikasih? Kalau sudah mau nikah gitu. Tuh, udah kelamaan tuh. Sex education itu Kira-kira 20-an. Oh, 20-an. Kapan Anda pertama kali mendapat pelajaran sex education atau sharing sama siapa berhubungan dengan seks misalnya? Dari SD tahu begitu. Dari guru? Bukan, dari teman-teman gitu. Oh, belajar sendiri atau belajar dari film-film dewasa? Dari film. Dari film. Secara actionnya di film ya? Secara actionnya. Ini ada pertanyaan sedikit menggelitik. Kapan terakhir Anda nonton film dewasa? Jujur ya, ini puasa ya, Po. 2 bulan yang lalu? Ya. Yakin? Coba kita cari ini HP-nya kayaknya tadi malam baru kelihatan nih. Di rumah. Kapan Anda melakukan masturbasi terakhir kali? Udah lama. Udah lama, tahunan, enggak kan? 8 bulan. 8 bulan yang lalu. Anda ternyata ini ya, sangat bisa mengontrol hawa nafsu ternyata ya. Karena sudah punya cewek. Jadi di-shakerkan gitu ya. Mengenai tadi udah kita bicara sex education, ada pengalaman pribadi nggak mengenai sex education? Boleh dari temen, misalnya contoh misalnya diajarin sama temennya, atau dapat pengalaman seks dari keluarga atau apa gitu. Iya, iya, iya. Diajarin Sama teman di umur sebaya atau lebih tua yang ngajarin? lebih tua, temanku lebih tua semua, nggak mau berteman seumuran gitu. Kenapa? Jadi lebih tahu, berpengetahuan gitu lah. Oh, jadi tidak takut dengan tua sebelum umur ya? Enggak. Oh gitu. Biasanya ngobrolin yang lebih dewasa tuh, kalau ngobrol sama saya misalnya, ngobrol sama dewasa pasti pola pikirnya ke selangkangan, dada, dan paha pasti. Iya kan? Pasti, karena kita laki-laki. Jadi apa yang bisa dipetik dari berteman dengan yang lebih dewasa? Ya dapat pengetahuan lebih. Pengetahuan lebih dan nyobanya lebih ya? Enggak. Enggak. Mengenai pengalaman seks dengan pasangan, ada yang mau diceritakan yang seru? Dan mungkin ini kita bicara bukan hanya pornonya saya, tapi bisa membuat contoh buat teman-teman yang lain. Atau kayak pengalaman saya pernah begituan di umur SMP dengan seseorang yang kita sayangin lebih tua, nah seperti itu. Nah, saya menghimbau ke adik-adik di luar sana tidak melakukan itu gitu. Ada pengalaman seks yang perlu di-sharing untuk di luar sana. Seks itu tidak hanya berhubungan suami istri loh ya. Iya. Ciuman dan segala macam. Menghitung tai lalat juga. Tahu nggak menghitung tai lalat? Tahu dia. Oh, dia udah dewasa. Kalau saya menghitung tai lalat tuh menghitung tai lalat di tubuh orang. Oke, kita bicara mengenai sekarang ke harapan ya. Iya. Hopeless. Apa sih harapan ke depan untuk Denis supaya bisa menjadi lebih baik? Apa? Harapan yang ingin dicapai atau yang sudah tercapai? Ya harapannya semoga aja besok bisa masuk perwira. Masuk perwira, oh jadi angkatan ya. Jadi angkatan apa? Angkatan laut, udara? Udara, oh jadi pilot. Jadi cita-citanya sangat mulia menjadi angkatan udara, AU ya. Iya. Ada filosofi nggak kenapa cita-citanya pengen ke sana? Supaya bisa
membawa. Bela negara. Waduh, berat sekali Po. Ternyata di sisi kegantengannya ini ada sisi Bhinneka Tunggal Ika yang tertanam ya. Ternyata dia ingin menjaga NKRI ya. Iya. NKRI aja dijaga apalagi kamu bro gitu ya. Jadi R itu sangat beruntung dapat Anda nih. Negara jadi dijaga apalagi hatinya ya. Iya. Iya. Ada harapan untuk orang tua nggak? Harapannya buat orang tua Saya pengen apa untuk orang tua? naikin haji. Naikin haji, bukan naikin haji, Ya. memberangkatkan haji. Kok Ya. naikin haji Anda naikin ibu-ibu haji ini. Memberangkatkan orang tua Pokoknya untuk kasih haji, bahagia. kasih bahagia ya. Anda berapa bersaudara? 4. 4. Saya dengar-dengar dari semua saudara Anda ini punya darah musisi. Saya kenal dengan kakaknya yang kemarin kita podcaster, Destra itu penyanyi juga. Iya. Kakaknya juga si Dwi penyanyi juga. Anda ini apa? Pembalap? Atau bisa nyanyi? Enggak benar. Bisa. Bisa nyanyi. Mau nyanyi satu album? Kelamaan ya. Langsung gini dia. Atau mau nyanyi satu lagu yang Anda suka sedikit aja? Boleh. Boleh. Mau pakai gitar, mau pakai kentongan silakan. Pakai gitar. Oh, gitar ini bagus nggak ya? Gitar ini bagus nggak ya? Coba tes. Saya suka dengan anak muda yang pinter nyanyi. Tes dulu. Aduh, petikannya bro. Jadi pemirsa, ini adalah bakat dari Dennis ya. Selain dia bisa memainkan hati wanita, dia juga mainkan gitar. Jadi kita akan menyaksikan mungkin satu bait lagu, silakan. Lagu bule silakan, lagu barat silakan, lagu Jawa silakan. Lagu Indonesia aja. Silakan. Kita dengarkan musik dari Dennis. Silakan. Silakan. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang kurasakan kini. Beri hatiku tinggal kehancuran. Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus kurelakan itu untuk dirimu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Oh, jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan demi kebaikanmu. Oke, tepuk tangan semua. Ternyata memang berbakat sekali. Mungkin nanti kita undang lagi untuk mengcover lagu ya, seperti kakaknya. Karena suaranya menggetar loh. Orangnya ternyata romantis sekali nih. Beruntung sekali R yang di luar sana yang jadi pacarnya ya. R itu nama satunya siapa? Huruf satunya apa? R, habis R siapa? A.
Ternyata RA siapa ya? Raden kelihatannya. Kalau saya kupas lagi sepanjang jalan ketahuan nih ceweknya siapa. Jadi beruntung sekali ya yang mendapatkan hati seorang Dennis. Orangnya pintar, orangnya romantis, suka balap-balapan tapi positif ya. Dan orangnya kreatif juga. Punya darah seni, keluarganya musisi semua, Po. Bagaimana, Po? Aduh, keren banget nih. Tinggal kakaknya yang satunya aja, Mbak Dwi yang belum dikirim ke sini. Oke, biasa kita di ending akhir acara di podcast di situ podcast tempatnya anak muda berkreasi. Kita biasanya mengundang tamu untuk bikin quote. Tahu quote kan? Udah disiapkan quote-nya? Quote-nya contoh kayak kakakmu kemarin, manfaatkan waktumu dengan baik supaya hidupmu lebih baik. Silakan, harusnya ada dong karena anak muda. Boleh pakai bahasa anak muda juga bisa, gue gimana gitu, silakan. Ada lanjut, silakan. Quote-nya apa hari ini? Quote of the day, silakan. Bebas. Nggak ada sih. Harus ada dong, tentang percintaan boleh, tentang apa, nanti saya bantu menyempurnakan. Manfaatkan waktumu buat yang baik-baik aja supaya hidupmu baik. Nah, oke. Saya sempurnakan ya. Jadi quote of the day hari ini adalah manfaatkan waktumu untuk hal-hal yang positif supaya kamu bermanfaat. Iya. Nah, gitu ya. Quote of the day hari ini cukup mengena banget. Jadi demikian tadi. Ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau promosi IG atau apa? Nggak apa-apa. Ini Oke. view-nya banyak loh. Oke. Dennis Alfatko. Oke, IG-nya @DennisAlfathu. Iya. Alfathu. Jadi nanti bisa lihat di sini ya. Nanti kita mention di Dennis supaya followernya banyak. Karena beliau ini anak muda yang berbakat juga. Jadi harusnya saya aja cowok harus nge-follow ini. Harus follow, maksud bukan unfollow ya. Harus follow ya. Kalau misalnya mau DM selain IG apa? Nomor telepon nggak usah. Nomor telepon nggak hafal. Nggak hafal. Ini agak nyeleneh nih, masa nomor telepon nggak hafal. Ukuran celana nggak hafal juga. Hafal. Oh, hafal. Oke, demikian tadi obrolan kita dengan Dennis, anak muda berbakat dari Jakarta dan sekarang tinggal di Balikpapan. Rencana kan SMA di Balikpapan. Iya. Ini nanti lihat di SMA mana dia akan nongkrong. Nanti kita undang lagi kalau udah masuk SMA. Pasti lebih unyu-unyu kayak ini, kayak Om Dilan itu, Om Dilan. Ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Cukup. Udah cukup ya, oke. Demikian tadi podcast di situ podcast obrolan tempatnya anak muda berkreasi. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di next week. Bye. Di situ podcast. Jiro lupa.